Halo, selamat malam. Pesta demokrasi serentak di tahun 2024 meninggalkan banyak catatan, mulai dari persoalan konstitusi hingga tudingan campur tangan institusi. Kubu PDI Perjuangan menuding adanya kecurangan, pasalnya hasil pilkada di sejumlah daerah diklaim menunjukkan anomali dengan dugaan keterlibatan institusi Polri. Aroma penyimpangan dalam netralitas aparat pemerintahan serta tekanan pada masa pemilihan. Hal itu memicu PDI Perjuangan mewacanakan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri atau institusi TNI. Mengapa setelah 10 tahun berkuasa, PDI Perjuangan baru bersuara soal dugaan keterlibatan aparat di pilkada? Riuh pilkada, terbitlah usulan polisi di bawah TNI atau Kemendagri. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tengah mendalami kemungkinan Kepolisian Republik Indonesia berada di bawah kendali Panglima TNI atau justru kembali seperti Orde Lama, yakni di bawah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat, 28 November lalu. Ia menilai usulannya ini didorong temuan partainya soal keterlibatan yang tak seharusnya dilakukan segelintir oknum polisi dalam pilkada, sehingga membuat demokrasi berjalan dengan pincang. Deddy juga mengklaim usulan ini bukan dilandasi rasa benci, melainkan untuk mengembalikan sejumlah institusi ke marwah asal. Ia berpendapat tugas polisi bisa fokus dan dibatasi ke bidang tertentu, seperti menjaga ketenangan masyarakat, penjagaan lalu lintas, serta menyelesaikan sebuah kasus hingga ke pengadilan. Sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak. Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melaporkan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan hukum. Jadi polisi fokus pada sana. Ketua DPP Partai Nasdem Ahmad Saroni tidak setuju terkait usulan yang diungkapkan Deddy Sitorus. Saroni menegaskan usulan tersebut sebagai kemunduran dan jangan disamakan zaman dahulu dengan zaman saat ini karena kondisinya sudah berbeda. Sementara itu, Indonesia Police Watch atau IPW menyatakan pendapat yang disampaikan Deddy Sitorus adalah sebuah bentuk warning terkait netralitas Polri. Namun IPW tidak setuju jika Polri di bawah TNI. Menurut saya ini sebagai peringatan ya supaya introspeksi yang mendalam pimpinan Polri ya. Karena usulan Bang Deddy ini menurut saya kalau terjadi berbahaya buat bukan hanya polisi tapi masyarakat sipil ya. Bagaimana mau dikembalikan polisi tadi sudah disebutkan sebagai satu instrumen penegakan hukum sipil dan perlindungan sipil, kemudian ditarik ke militer, ke TNI, militeristik, ya nggak cocok dong. Nanti satu saat juga, polisi juga tidak akan setuju secara institusi ya. Di samping itu, IPW juga mengingatkan jika Polri di bawah Kemendagri
maka potensi Polri diarahkan untuk kepentingan politis justru makin terbuka. Mengingat posisi Menteri Dalam Negeri bisa diisi oleh seorang politikus dari sebuah partai politik. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Politicalpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah mengumpulkan data survei netralitas aparat di Pilkada serentak dan dasar hukum lembaga di bawah koordinasi Menko Polkam yang baru saja diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita akan lihat yang pertama, ini adalah dasar hukum yang diteken 1 hari setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden, begitu ya. Polri berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam. Ya, dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden atau Perpres nomor 139 tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 pasal 24 ayat 1. Slide selanjutnya. Oke. Di sini disebutkan berdasarkan Perpres itu apa saja lembaga yang berada di bawah Kementerian Koordinasi Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam. Dari Perpres nomor 139 tahun 2024 pasal 24 ayat 1 ada beberapa kementerian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi lain yang dianggap perlu. Ini adalah fungsinya koordinasi ya. Jadi sifatnya Polri, TNI dan lembaga-lembaga ini berkoordinasi dengan Kemenko Polkam, tapi tidak di bawahnya Kemenko Polkam. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Ini adalah survei yang kami rangkum, survei netralitas lembaga di Pilkada Serentak 2024, hasil surveinya Populi Center yang dirilis 17 sampai 22 November 2024. Kita lihat yang pertama survei netralitas TNI di Jawa Tengah. Jadi 71,3% ini masyarakat percaya bahwa TNI bisa netral di Pilkada Jawa Tengah begitu ya. Kemudian yang sangat percaya ada 9,4%, sehingga yang percaya bahwa TNI netral di Pilkada Jawa Tengah itu ada sekitar 80% ya. Sementara yang tidak percaya dari 13,3%, yang sangat tidak percaya di 0,8%. Kita lihat bagaimana dengan lembaga lainnya. Ini adalah survei netralitas Polri di Jawa Tengah, masih dari Populi Center 17 sampai 22 November 2024. Jadi tinggi bahwa publik percaya Polri ini netral. Di Pilkada Jawa Tengah ada 66,3% yang percaya, yang sangat percaya ada di 6,5%. Artinya kalau di jumlah yang percaya netralitas Polri di Pilkada Jawa Tengah ada 72,8% ya. Cukup tinggi, sangat tinggi 72,8%. Yang tidak percaya ada 20,6%, yang sangat tidak percaya ada di 1,2%. Bagaimana dengan lembaga lain? Kita lihat. Bagaimana dengan netralitas ASN di Pilkada Jawa Tengah ya? Versi Populi Center masih 17 sampai 22 November, yang percaya 64,7%, yang sangat percaya di 4,8%. Jadi kalau di total sekitar 69,5% masyarakat yang percaya terhadap netralitas ASN di Pilkada Jawa Tengah, yang tidak percaya ada di 23,2%, yang sangat tidak percaya ada di 0,8%. Itu adalah sekelumit survei yang berhasil kami rangkum karena memang selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tidak banyak lembaga survei yang merilis soal tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga ataupun aparat negara dalam hal netralitasnya di pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Tapi mengapa kemudian PDI Perjuangan yang sempat berkuasa selama 10 tahun kemarin tiba-tiba memunculkan wacana ataupun usulan agar Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri atau institusi TNI? Alasan dari PDI Perjuangan karena ada beberapa hasil pilkada yang dinilai hasilnya ini anomali dan itu karena ada dugaan intimidasi yang dilakukan oleh aparat institusi Polri. Tapi kenapa baru sekarang PDI Perjuangan berbicara? Apakah setelah sudah tidak mesra lagi dengan Polri? Nanti kita akan berbincang dengan para narasumber dan berdiskusi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Karena usulan Bang Deddy ini menurut saya kalau terjadi berbahaya, ya berbahaya buat bukan hanya polisi tapi masyarakat sipil. Ya. Sudah mayoritas fraksi ya yang di Komisi 3 menyampaikan 7 dari 8 fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Pesta Demokrasi Serentak di tahun 2024 meninggalkan banyak catatan mulai dari persoalan konstitusi hingga tudingan campur tangan institusi. Kubu PDI Perjuangan menuding adanya kecurangan. Pasalnya hasil pilkada diklaim di sejumlah daerah menunjukkan anomali dengan dugaan keterlibatan institusi Polri. Aroma penyimpangan dalam netralitas aparat pemerintahan serta tekanan pada masa pemilihan. Hal itulah yang memicu PDI Perjuangan mewacanakan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri atau institusi TNI. Pertanyaannya, mengapa setelah 10 tahun berkuasa PDI Perjuangan baru bersuara soal dugaan keterlibatan aparat di pilkada? Riuh pilkada terbitlah usulan polisi di bawah TNI atau Kemendagri. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat malam Pak Sugeng. Malam, Rifana. Ada Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Polisi Purnawirawan Ugro Seno. Selamat malam Pak Ugro. Malam, gimana? Anggota DPR RI Komisi 3 fresh ini baru saja. Berapa bulan Pak Rikwanto? Selamat malam. Baru 2 bulan ya. Selamat malam Irjen Polisi Purnawirawan Pak Rikwanto, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Golkar. Ya. Betul, ada Ketua DPP PDI Perjuangan Pemenangan Pemilu Eksekutif, Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Selamat malam Nana. Dan Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISE. Selamat malam Mas Bambang. Dan seperti biasa bergabung di studio CNN Indonesia pada malam hari ini kita akan menampung suara-suara masyarakat sipil dan juga teman-teman mahasiswa. Ada gabungan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta dan juga Jawa Barat. Selamat malam teman-teman. Nanti teman-teman boleh bertanya dan juga mengungkapkan unek-uneknya ya kepada seluruh narasumber yang ada di studio. Saya mau langsung saja ke Bang Deddy, bintangnya pada malam hari ini. Anda memicu huru hara, saya harus bilang ya, memicu perdebatan di publik terkait pernyataan Anda di DPP PDI Perjuangan beberapa hari yang lalu. Usulan Polri di bawah Kemendagri atau TNI itu datang dari PDI Perjuangan. Pertanyaannya, apa alasan mengusulkan Polri harus berada di bawah Kemendagri atau TNI? Ya kalau sampai disebut huru hara ini saya kira kita harus membiasakan diri. Di dalam sebuah negara yang demokratis, wacana itu, pikiran itu adalah sesuatu yang embedded. Melekat di dalam kebudayaan masyarakatnya. Kalau masyarakat yang tidak ada huru hara dalam konteks diskurs atau wacana hanya ada di negara-negara otoriter atau negara komunis. Jadi kita harus membiasakan diri dengan hal seperti itu. Tadi Nana menyebut selama 10 tahun nggak pernah mempersoalkan, lalu ini karena pilkada. No. Nana coba cek, kita mulai pilkada langsung itu tahun 2005. Lalu 2008, 2010, 2015, 2020. Pernahkah semasif sejak pileg pilpres kemarin dan lalu terakhir di pilkada ini soal sinyalemen keterlibatan yang namanya institusi-institusi di luar partai politik, pengawas dan penyelenggara pemilu? Saya kira nggak ada. Jadi ini kalau dikait-kaitkan soal menang kalah, saya kira itu nggak nyambung. Ini adalah cara PDI Perjuangan menyelamatkan masa depan demokrasi. Bukan urusan menang kalah. Kalau tidak kita lakukan upaya penyelamatan sekarang, maka semua anomali, semua pelanggaran hukum, semua praktek-praktek yang kita tolak pada Orde Baru, beresiko kita ulangi terus-menerus. That's a setback. Itu bahaya. Jadi ini cara menyelamatkan tidak saja demokrasi, tapi institusi Polri. Harap dicatat Nana. Sekarang ini, instansi manakah yang paling berkuasa di Republik ini? Polri.
Ya, dia bisa mengendalikan KPK, dia bisa bekerja sama dengan Kejaksaan Agung. Tidak ada institusi lain yang lebih kuat dari Polri dalam konteks masyarakat kita saat ini. Dan hampir tidak ada yang bisa mengendalikan Polri saat ini, kecuali Presiden. Kan gitu nih problemnya. Ya, yang kita alami tidak saja soal politik ini. Kita lihat berbagai persoalan di masyarakat yang terus-terus nggak ada ujungnya. Perilaku oknum, aparat Polri, kasus Vina, kasus ini yang terbaru di Jawa Tengah, ya, penembakan polisi di Solok, persoalan Sambo, mantan Kapolda jadi penyalur narkoba dan segala macam. Bagi kami cinta Polri. Kenapa? Ini pribadi ya Nana ya. Saya ini anak kandung polisi, ibu saya polwan. Bapak saya polisi, kakek saya polisi, paman saya polisi. Ya, saya pengurus KBP Polri. Dulu reformasi, kenapa Ibu Mega dan partai politik lain sepakat memisah TNI dengan Polri? Karena Polri harus menjadi benteng terakhir masyarakat sipil. Dia menjaga kenyamanan, keamanan masyarakat. Dari apa? Dari kekuasaan, dari konflik sesama masyarakat. Untuk itu ada aturan, ada perundang-undangan, ada konstitusi. Dalam konteks pemilu apalagi. Ya. Nah, problemnya yang kita hadapi, kita mempunyai banyak bukti. Ya. Kemarin waktu Pilek-Pilpres sudah kita tampilkan. Ini juga kita mengumpulkan semua data. Barusan saya zoom dengan seluruh Indonesia. Bagaimana di setidaknya 8 provinsi itu terjadi pengerahan yang namanya aparat kepolisian dan aparat pejabat kepala daerah, dinas, camat, sampai kepala desa, lurah, ketua RT, Kepling. Nah ini dulu, jadi ini persoalan yang sangat mendasar. Kami tentu ya harusnya ini dianggap sebagai sebuah koreksi, sebagai sebuah alarm kepada lembaga atau institusi Polri. Apakah ini yang mau kita wariskan bagi peradaban politik? Bang Deddy, tapi selama 9 tahun ya, ketika PDI Perjuangan belum pecah kongsi dengan Pak Jokowi, PDI Perjuangan tidak pernah melontarkan kritik ini loh terhadap Polri. Pada saat kasus Sambo pun juga PDI Perjuangan tampaknya anteng-anteng saja pada saat itu, tidak memberikan kritik terhadap Polri. Itu baru bermula kritiknya waktu itu Nana, adalah ketika pecah kongsi antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Mungkin pada waktu kasus-kasus itu Nana nggak pernah baca sidang-sidang di Komisi 3 gitu, lebih banyak lihat Instagram mungkin. Kalau coba flashback nanti di sana, pasti banyak yang bersuara soal Sambo. Bahkan Ibu Mega, jangankan anggota DPR, Ibu Mega langsung bicara soal Sambo. Kok dibilang kita nggak ada bicara? Jadi kalau dibilang 9 tahun, bisa dikatakan PD Perjuangan termasuk yang membesarkan Polri loh. Dan sekarang anggaran Polri itu nomor 2 setelah Kemenhan. Lalu apa yang kita dapat sebagai masyarakat? Kan ini persoalan. Makanya kita ingin, ayo dong Polri. Masa lu mau terus begini? Dulu di zaman militer sudah kita alami. Bagaimana zaman Orde Baru. Masa lu lebih parah dari militer? Saya menangkap nada kekecewaan dari Anda dan juga dari PDI Perjuangan. Sebagai pribadi, sebagai aktivis, sebagai politisi, saya kecewa dengan institusi Polri. Makanya perlu perbaikan dan kita ingatkan. Tapi saya ingin Anda mengakui bahwa selama 9 tahun hubungan PDI Perjuangan dengan Polri harmonis-harmonis saja kan? Dari zaman sejak reformasi, hubungan kita bagus-bagus saja. Kan tadi saya sudah sampaikan, mulai 2024 inilah, selama kepemimpinan Pak Listio Sigit, ya, kita melihat dalam yang namanya Pileg dan Pilpres, isu ini kan muncul. Ya, kemudian dalam Pilkada ini juga muncul. Lalu kami harus diam saja, Nana. Tadi saya sudah katakan, ini cara kita menyelamatkan masa depan. Ini bukan cuma persoalan PDI Perjuangan. Jangan dikira. Ini persoalan PDI Perjuangan menang kalah, enggak. Baik, jadi cikal bakalnya adalah persoalan kontestasi kemarin ya. Persoalan itu puncaknya menurut PDI Perjuangan, makanya usulan itu muncul. Persoalan yang paling mendasar kami melihat, ya Polri sudah masuk ke ranah yang seharusnya dia jaga. Tidak. Kita berharap Polri menegakkan hukum dan undang-undang. Kalau mereka sudah melangkahi itu, lalu kita mau berharap sama siapa? Jadi ketika PDI Perjuangan berkuasa, Polri tidak masuk ke dalam ranah politik, Anda bisa menjamin itu? Anda pernah dengar ininya nggak? Nggak, saya tanya Anda. Enggak, saya tanya kejujuran Anda dong Bang Deddy. Saya tanya Anda pernah mendengar nggak berita seperti ini selama 9 tahun kami bersama pemerintahan Jokowi? Karena kan pada saat itu hubungan PDI Perjuangan dengan Jokowi masih baik-baik Kamu kan wartawan, pasti tahu dong. Banyak informasi yang mengatakan kedekatan PDI Perjuangan dengan Polri. Loh kalau dekat ya pasti dekat.
pasti sangat dekat Oke. dengan Polri. Oke. Nggak mungkin nggak sebagai partai dalam Jadi pemerintahan. pada saat PDI Perjuangan dekat dengan Polri tidak ada intervensi Pada politik zaman ya? SBY pun kita dekat Oke. dengan Polri, Nana. Oke. Tanya Pak Ugroseno itu. Baik. Tidak pernah kita bermasalah dan kita tidak bermasalah dengan institusi. Ini masalah dengan kelakuan orang per orang, tapi bersifat komando menurut kami. Gitu loh. Itu problem. Jadi ini bukan masalah di institusinya. Loh. Saya udah jelasin barusan kan. Oke, jadi bukan masalah di institusinya ya. Begitu ya Bang ya. Oke, saya ingin ke Mas Bambang terlebih dahulu ya. Apakah alasan yang dilontarkan oleh Bang Deddy dan PDI Perjuangan ini cukup kuat untuk kemudian mendorong usulan bahwa Polri dibawa Kemendagri atau TNI? Ini persoalan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang kemudian melakukan intervensi politik di dalam kontestasi. Bagi masyarakat sebenarnya hanya satu keinginannya, sama seperti semangat reformasi 98 ya, ingin Polri ini bagus, profesional, netral, seperti itu. Seperti jargonnya Pak Listio Sigit, presisi, kemudian jargonnya Pak Tito, promoter, seperti itu. Cuma problemnya sama belakangan ini ya, sebenarnya sih sejak 2004 lalu juga tarikan-tarikan godaan-godaan dari politik kepada kepolisian itu sudah sering kali terjadi gitu loh. Saat 2004 yang lalu saya masih menjadi wartawan gitu loh, dan saya melihat godaan-godaan seperti itu. Makanya kalau Bang Deddy bilang tidak saat ini saja, gitu, tahun 2004 lalu ya juga seperti itu juga. Jadi 2004 juga sudah terjadi. Iya, PDIP juga menggoda kepolisian juga seperti itu. Kalau menggoda-goda udah menang. Ya, lebih 2004. Ya, cuma problemnya bukan soal apa itu menang kalah, Bang. Godaan itu ada gitu. 2019 lebih parah lagi ketika muncul di kepolisian muncul Satgas Merah Putih yang dipimpin oleh Sambo seperti itu. 2024 lebih parah lagi. Dan itu kenapa itu terjadi? Ya semuanya paham bahwa politik kekuasaan itu akan menggunakan segala cara, memanfaatkan semua resource, salah satunya adalah kepolisian, untuk memenangkan untuk kekuasaannya seperti itu, dan puncaknya memang akhir-akhir ini seperti itu. Dan ini harus disadari, ya saya bersyukur bahwa PDIP sekarang Bang Deddy menyampaikan itu, ya saya bersyukur bahwa ini sudah mulai tercerahkan seperti itu, bahwa ada problem sistemis di kepolisian kita seperti itu, terkait dengan sistem di negara kita, terkait dengan kepolisian. Kalau ini dibiarkan, ini akan terus terjadi gitu. Bolehlah ketika presiden itu ada seorang negarawan, Kapolri itu seorang negarawan. Kalau mereka memilih jalan pragmatis, ya ini akan menjadi kacau. Semuanya hanya mengumpul pada kekuasaan sesaat. Tapi itu sudah terjadi sejak lama kan berarti? Sudah terjadi. Jadi bukan hanya akhir-akhir ini saja? Bukan terjadi lama, cuma sekarang dua kali pemilihan ini menjadi lebih parah gitu loh. Dan kekuasaan benar-benar bisa memanfaatkan kewenangan kepolisian untuk menjadi alat dari kekuasaan itu. Baik, tapi alasan itu berarti cukup kuat untuk mendorong Polri berada di bawah TNI atau Kemendagri? Ya, kalau di bawah TNI kan berarti mengkhianati amanat benar. Ini problemnya kan terkait dengan anomali yang tadi disampaikan oleh Bang Deddy. Masalah ini nanti kepolisian dimeletakkan di kementerian, itu adalah wacana yang di negara-negara maju juga ada gitu loh. Terkait dengan kembali ke TNI, ini kemunduran. Amanat reformasi itu jelas memisahkan TNI dengan Polri seperti itu. Kalau kemudian kepolisian dimasukkan lagi ke TNI, ini mundur. Jelas kita menolak seperti itu. Kalau dimasukkan dalam kementerian, ya kita diskusi lagi. Kementerian mana? Apakah Kementerian Dalam Negeri? Problem keamanan kita ini bukan tidak bisa direduksi hanya masalah kepolisian. Banyak sekali. Kasus Kanjuruhan misalnya, tragedi Kanjuruhan, itu adalah problem security industri yang sampai sekarang kepolisian tidak mampu untuk mengatasinya seperti itu. Makanya bayangan saya, Kementerian Keamanan mungkin bisa menjadi salah satu alternatif untuk untuk menjadi di atas kepolisian. Oke, tapi kan di bawah di Perpres yang ditekan oleh Pak Prabowo, fungsi koordinasinya memang sudah di bawahnya Kemenko Polhukam. Sejak dulu dari ada dulu kan Kemenko Polhukam. Polhukam. Iya, itu tidak menjadi masalah. Jadi ini mau di bawah dalam sebuah kementerian gitu loh. Kenapa di bawah kementerian? Kepolisian itu adalah lembaga operasional gitu loh. Sementara kementerian ini selama ini kepolisian ini sudah mencakup menjadi lembaga yang merumuskan kebijakan, merumuskan anggaran, juga operasional. Akhirnya apa? Kontrol dan pengawasannya lemah seperti itu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Sugeng sebagai Indonesia Police Watch. Anda melihat tadi bagaimana argumentasi dari Bang Deddy, kemudian dari Mas Bambang juga yang menyampaikan bahwa memang
ini puncaknya ketika ada pelaksanaan ataupun kontestasi pemilu dan juga pilkada. Makanya ada usulan Polri di bawah Kemendagri. Kalau TNI kayak agak sulit ya, karena itu mengkhianati amanat reformasi. Bang Deddy kayaknya tadi jawaban Bang Deddy itu sudah di posisi di sini. Sebetulnya sama dengan saya ya. Udah bukan di sana. Karena akhirnya kan ketahuan dengan diksi setback ya, mengingatkan ya. Itu kan artinya sebetulnya PDIP hanya ingin mengingatkan supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh Polri ya. Warning aja. Warning ya, bukan sebetulnya konseptualnya juga lemah ya, dalam saya melihat pernyataan di bawah TNI lemah konseptualnya ya. Kemudian di bawah kementerian juga menurut saya tidak mempunyai pijakan ya. Yang sebetulnya dalam satu konsep ketatalembagaan, nah ini yang penting sebetulnya, antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan yang mau dipisahkan ya. Tapi ini saya rasa akan banyak problem ya. Nah begini, memang kan akhirnya menuju kepada supaya institusi Polri itu dipercaya publik, profesional ya. Surveinya tinggi. Saya nih kalau udah sama survei nggak percaya juga ya. Jadi Anda percaya apa itu survei itu loh? Karena kalau misalnya kita survei, lembaga kredibel loh. Surveinya itu kalau terhadap kepercayaan publik itu terkait Polri itu di kantor polisi, tanya orang yang baru keluar urusan dengan polisi, ya. Apa itu? Jadi Anda nggak percaya bahwa iya, kalau survei seperti itu loh ya. Kepuasan masyarakat tinggi terhadap Polri. Ya, saya tegaskan seperti itu ya. Jadi surveinya di kantor polisi, setiap orang yang sedang berurusan dengan polisi ditanya. Ya, itu satu itu ya. Itu tujuan serius loh untuk lembaga survei loh. Ya memang lembaga begitu. Survei yang kredibel loh. Loh, saya katakan saya tidak percaya pada hal itu gitu ya. Bukan, itu kan harus dibuktikan. Loh, kan bukan bukti, saya ada tantangan nih kepada lembaga survei. Survei di setiap Polda tanya kepada orang yang sedang punya urusan di polisi. Pasti mereka jawabannya puas. Ya, kita nggak tahu. Tapi dari ini data nih ya, 80% Kompolnas ya, data Kompolnas itu banyak keluhan masyarakat terhadap proses penegakan hukum oleh polisi ya. Data IPW juga, pengaduan yang masuk ke IPW 80% juga komplain pada proses penegakan hukum polisi. Kalau Lin Yan Yom itu mungkin nggak ada problem ya. Karena bisa dibuktikan ketika COVID kalau tidak polisi kerja nggak selesai. Ini ya wabah kita. Kita harus mengakui itu juga begitu ya. Jadi tetapi terkait penegakan hukum ini jadi problem ya. Masyarakat banyak tidak puas dengan penegakan hukum, penyalahgunaan kewenangan, arogansi, unprofessional conduct ya. Jadi ini yang menjadi catatan. Tetapi terkait penempatan di TNI pasti akan kami tolak ya. Kementerian pun kami tolak loh ya. Apapun namanya dalam sistem politik kita saat ini, seorang menteri itu dalam sistem multipartai sekarang ya, presidennya kemudian juga harus menarik banyak kelompok partai ya. Itu bisa dipimpin oleh ketua partai politik. Jadi kalau kementerian dalam negeri itu diisi oleh politisi, itu justru akan lebih membahayakan lagi kalau Polri. Apalagi presidennya kan juga dari partai politik. Nah, tunggu. Ketika dibawa ke presiden, apakah polisi bisa netral? Kan pertanyaannya seperti itu. Bukan, ya. Soal netralitas polisi penting ini sebagai posisi visi dari presiden. Iya, kalau presiden memiliki visi kenegaraan seperti itu. Visi demokrasi, visi soal penegakan hukum dan politik. Visi tentang ketatanegaraan. Kemarin Pak Prabowo sudah bagus ya, spirit ininya ya, negarawanannya. Tapi ketika beliau kemudian mengendos kepala daerah, itu ambruk lagi. Oke, kita fokus dulu nih ke sini gitu nih. Loh, saya bilangin penting nih ya. Karena posisi Polri per undang-undang ya, dan dalam praktek politik bertanggung jawab ke presiden. Tunggu dulu, saya belum selesai. Dia adalah instrumennya presiden. Artinya ketika presiden mengendorse seseorang, iya dong, instrumen di bawahnya akan mengikuti. Iya dong. Interpretasi itu kan bisa diinterpretasi. Oh, jadi diperbolehkan. Gua walaupun diserang oleh publik, yang penting bos gua nggak akan mencopot gua. Tapi kalau di bawah kementerian
sama saja kan? Udah bawa kementerian lebih repot lagi. Nanti Kapolda ya tunduk sama gubernur. Oke. Gitu loh, ya. Lebih runyam lagi, tetap di presiden kalau menurut saya sesuai amanat konstitusi, tapi presiden kita membutuhkan presiden yang punya visi hukum, HAM, demokrasi dan politik negarawan, gitu loh ya. Itu tataran ideal Mas Ya, Bang. iya. Cuma problemnya Kita kan sedang kita bicara melihat yang ideal ini ya. Problemnya Karena kan dalam kita undang-undang melihat fakta yang ada di presiden lapangan. itu presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Benar, ya. sangat setuju. Kecuali pada hari libur Sabtu Minggu. Ini Cuma yang ketika praktek politik ketika- kita sebetulnya yang merusak tatanan ini. Ketika Praktek presiden ini politik menjadi kita. makhluk politik, dia akan memanfaatkan semua resource untuk kekuasaannya. Nah, itu Kekuasaan namanya saat tidak ini yang menjadi masalah kan. negarawan. Ya berarti Makanya harusnya harus ada perubahan sistem yang di diberikan sini. warning Gitu. presidennya dong. Kita ingat loh SBY ya, dulu ya dia militer tapi dia punya visi loh, ya tidak narik-narik, ya. Betul. Bahkan iparnya ketika ditangkap KPK dia nggak berdaya, ya. Oke. Gitu loh ya, tidak menggunakan walaupun terjadi. Sekarang lain peristiwa bisa lain. diorder Pak. Oke, Gitu loh, baik. ya. Tapi Anda tadi bilang ini sebagai warning Warning gitu ya, aja yang lah, dia udah disampaikan oleh posisi Bang di Deddy. sini Ya, sebetulnya. dia salah, harusnya gua di situ, dia di sini. Anda itu maksudnya dinilai Bang Deddy ini sebagai warning. Ya, warning Tapi bentuk aja. kekecewaan Juga. tidak sih Bukan. ketika Kecewa ya. Bentuk Jadi ini saya kekecewaan ingatkan nggak ya. antara PDIP Saya juga dan kritik PDIP? PDIP nih. Kemarin, 2 Sebentar, tahun ini yang saya lalu, mau dari kritik. 2022. Ya. Sebentar, Dari Nana. BRIN, Sebentar, BRIN ini sudah saya- bicara. Kritik Ya, nih, PDIP banyak nih. intelektual kita juga Nih, bicara. saya pernah Kenapa nggak kita exercise? Oke. Sebentar. Jadi saya jangan dibunuh. Saya pernah ya mengkritisi ketika 3 kabupaten kota kantong PDIP ya 176 kepala desa diperiksa oleh Polda Jateng. Saya ingatkan, itu jangan Polda Jateng jangan main politik ya. Tidak mungkin menyidik 176 kepala desa dalam 3 hari. Satu. Kemudian ketika Aiman ya, saya ingatkan juga tidak ada support, diam aja. Tapi begitu saya melaporkan ke KPK ada satu kasus dugaan Bank Jateng yang nyenggol salah satu pasangan calon presiden. Langsung? Wah, saya diserang sama Deddy. Wah, ini nih kader PSI nih. Yang Oke. mana? Ada. Ya. Ya, bahwa ini Oh, kader PSI nih dia bilang. Ya waktu Jadi itu apa? kan Apa memang ketua poinnya? PSI Poinnya apa? Bogor, Iya, Pak. benar. Apa maksudnya sekarang poinnya apa? Saya harus kasih kesempatan ke Pak Ugro dan poinnya Pak Rikumanto. harus fair ya. Ya, harus fair bahwa ya memang pelanggaran, sampaikan pelanggaran. Dan juga kalau saya sarankan, kalau ada begitu kan ada Gakumdu. Berikan kecukupan fakta hukum Oke. ya, laporkan Nah. ke Gakumdu atau Baik. Ya, soal Gakumdu kita bisa berdebat sepanjang Oke, malam, Pak. oke. Karena Ya. bentar dulu Nana, Iya. biar saya Iya. jelasin. Iya. Ini saya mau kasih kesempatan nih Pak. ke Pak Ini Rikumanto dan Bang pengalaman, ya. Oke. Laporan ke Bawaslu aja. Itu bisa 2 minggu nggak ditanggapi, Pak. gitu ya. Saya, APK saya dirobohin, saya lapor ke Bawaslu. Enggak, yang soal Ntar dulu. netralitas. Iyalah. Iya, iya. Ini kan kita tahu siapa yang numbangin. Oke. Malah kita dibilang sama Bawaslu-nya, kalian punya bukti nggak? Ini gaji negara dia, kita yang disuruh membuktikan. Itu. Oke. Lalu saya, ada 2 kali itu di BAP Ya. pesanan. Ini kita mau berharap? Oke. Enggak. Oke. Susah, Pak. Jadi ini kalau tidak ada kerendahan hati bagi institusi Polri untuk berefleksi dan memperbaiki Oke. ini bahaya Baik, gitu loh. baik. Saya mau ke Pak Ugro dulu. Pak Ugro, Anda melihat ada urgensinya nggak ketika ada usulan terkait Polri harus dibawa Kemendagri ataupun TNI? Memang ada urgensinya atau memang ini sekedar warning saja? Ya mungkin tadi dikatakan kalau mungkin ada kekecewaan kita kan harus akui mungkin ada. Tapi kalau dilihat urgensi harus dikaitkan bahwa polisi ditarik ke kementerian dan sebagainya. Perjalanan sejarah Polri ini sejak sebelum tahun 46 itu dulu kan di bawah Kemendagri juga. Kemudian 1 Juli 46 keluar dari Mendagri dipimpin oleh KKN, Kepala Kepolisian Negara Pak Sukanto, R. Sukanto. Kemudian perjalanan lagi di bawah sebutan waktu itu Kapolri itu sebagai Menteri Panglima Angkatan Kepolisian. Akhirnya masuk dalam Kemenhankam. Di situ ada Menhankam Pangap di situ. Jadi bergabung dengan rekan-rekan TNI dalam bentuk ABRI. Kemudian 98 mulai dipisahkan setelah reformasi tadi kan, berdiri sendiri. Jadi perjalanan sejarah Polri dengan polisi di
di luar negeri itu mungkin sejarah terbentuknya, sejarah perjalanannya situasi-situasi yang dialami politik dalam negeri pasti berbeda. Tapi secara universal polisi sama. Makanya saya selalu mengingatkan Polri adalah kepolisian negara Republik Indonesia, bukan kepolisian pemerintah. Kalau polisi masuk dalam kementerian, berarti menjadi polisi pemerintah. Kalau polisi pemerintah, Polri sudah maju beberapa langkah saat kasus Bulogate. Polri bisa memeriksa Presiden, Gus Dur waktu itu, sebagai kepala pemerintah, sebagai saksi. Tapi kalau polisi di bawah kementerian, polisi nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya kembalikan bahwa polisi harus dipertahankan sebagai kepolisian negara Republik Indonesia. Makanya kadang-kadang saya berpikir gini, apakah undang-undang ASN perlu direvisi? Jadi undang-undang ASN itu terdiri dari dua, yaitu undang-undang aparat pemerintah dan aparat negara. Nah ini harus dipisahkan. Jadi pada saat Presiden memerintahkan Polri itu sebagai kepala negara, untuk hal-hal misalnya masalah narkotika, bagaimana misalnya penanganan seperti itu, Presiden boleh ngecek seperti itu. Tapi kalau misalnya polisi terlalu banyak bergabung dengan rapat kabinet misalnya gitu. Saya dulu ada Pak Kapolri, Pak Anton Sujarwo, Pak Sanusi, yaitu tidak pernah rapat dengan kabinet dan Polri baik itu nggak ada masalah gitu loh. Jadi mungkin justru yang perlu ditarik-tarik rapat kabinet sering Pak itu jadi masalah. Itu sudah dipertimbangkan kembali apakah Panglima TNI dan Kapolri ini harus selalu ikut rapat kabinet di situ. Kemudian ada Perpres tadi mungkin dikoordinasikan oleh Menko Polkam di situ ya. Yang rapat biar Menko Polkam nanti hasilnya disampaikan kepada jajaran yang ada di bawah koordinasi tadi seperti itu. Jadi ya sekali lagi kalau memang polisi itu kembali tetap utuh diingatkan sebagai polisi negara ya saya selalu katakan kembali kepada pedoman hidup dan pedoman kerja kita yaitu Tribrata dan Catur Prastya. Ah itu benar banget. Jadi ada sebutan Satya Haprabu. Satya Haprabu itu setia kepada negara dan pimpinan negara. Di situ itu harus ditegakkan. Nah dengan adanya hal-hal seperti itu polisi selalu dilandasi oleh undang-undang. Jadi kalau sebagai hubungan atasan dengan bawahan di Polri itu hak untuk melakukan tindakan kepolisian dari pangkat Barada sampai Kapolri itu sama. Kalau misalnya ada perintah pimpinan yang tidak sesuai dengan undang-undang, bawahan berhak menolak perintah itu dengan beretika. Mohon izin jenderal tidak bisa kami laksanakan karena itu melanggar undang-undang. Itu harusnya mulai diberdayakan mulai saat ini sehingga tidak ada lagi perintah komando seperti militer gitu ya. Perintah harus dilaksanakan. Militer pun kalau perintah dilaksanakan oleh bawahan itu dalam medan perang. Tapi dalam keadaan damai biasa seperti sekarang ini tidak bisa seorang atasan memerintahkan kamu tagih utang kamu kawalin nggak bisa. Nah di budaya-budaya seperti ini perlu dibangkitkan kembali sehingga Polri yang selama ini sudah cukup baik, beberapa Kapolri yang sudah menanamkan kebijakan-kebijakan tadi, ada Pak Anton Sujarwo Rekonfu, ada Pak Bimantoro juga di situ. Ya, ini harus kita pertahankan, kita tingkatkan. Kalau yang jelek, bagi saya perkuat Propam saja dan selalu saya usulkan Propam itu harus diberikan pangkat bintang 3 karena yang diurusi sekarang bintang 3 dan adik satu tingkat bintang 4 cuma satu kan harusnya jenderal polisi dan seluruh anggota ke bawah. Itu saja. Jadi secara prinsip Anda tidak setuju kalau misalnya Polri di bawah kementerian atau TNI ya? Kalau TNI rata-rata nggak setuju semua ya? Sangat-sangat tidak setuju saya. Jadi diperkuat saja Propamnya ya? Ya tidak ada yang menjamin. Nanti kalau di bawah kementerian yang tidak jelas, mohon maaf loh ya. Akhirnya menteri yang di atasnya itu yang merasa polisi di bawahnya, saya titip mau sespim dong, saya mau titip jabatan. Malah lebih bisa konflik of interest ya? Yang itu sekarang itu yang terjadi Pak. Itu yang terjadi. Nah, itu yang kita hindari supaya profesional, makanya dibangun sistem yang harus lebih transparan, mungkin terbuka. Bisa nyontoh Malaysia Pak. Malaysia itu punya yang namanya IPCC. Independent apa nih namanya ini ya. Nah mereka ini adalah satu badan independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memastikan polis di Raja Malaysia itu ya bekerja secara profesional. Bagaimana mereka mengawasi integritas dari polisinya. Dan ini betul-betul independen. Nah sekarang nih ya Polri nggak ada yang ngawasin. Kompolnas itu kalau menurut saya nggak bisa ngapa-ngapain, tidak punya kewenangan. Diperkuat Kompolnasnya? Jadi ya kalau tidak mau kita membicarakan misalnya bagaimana mengubah karakter yang tidak baik sekarang ini.
melalui misalnya penempatan di bawah departemen. Ya kalau soal TNI oke lah, itu wacana kita. Ya. Tapi kalau menurut saya kalau itu tidak mau diubah harus ada lembaga yang bisa mengontrol kepolisian. Ya, jadi saya gini Mas Didi. Kalau komunikasi masyarakat dengan kepolisian ini bisa difasilitasi dengan sistem secara online, orang mau melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum, dengan perilaku-perilaku menyimpang, cukup masuk ke sistem informasi secara online tadi kepada Jadi kepolisian. ada prinsip keterbukaan publik Iya, ya. tidak harus datang ke Kantor kantor polisi. Saya pernah memikirkan begini, kenapa setiap mau membuat laporan polisi harus datang ke kantor polisi? Sekarang di Amerika saja, kalau mau laporan polisi cukup online. Ya. Nah, berarti di Indonesia bisa diciptakan, kalau laporan polisi hanya melalui kantor polisi, mungkin hanya sampai polsek ya, nggak sampai 6.000 titik laporan polisi. Tapi kalau dinyatakan setiap perwira mulai pangkat inspektur 2 atau leda dulu bisa menerima laporan polisi, ada kurang lebih 60.000 sampai 70.000 titik laporan polisi. Yang bisa Nah, ini kan bisa lebih menciptakan trust masyarakat bahwa saya mau lapor polisi tidak harus ke kantor polisi, tapi ada di situ misalnya inspektur 1 Brimob, tapi dia berhak menerima laporan karena sudah menjadi perwira di situ. Tapi itu kan cuma satu aspek Pak, laporannya aja. Tapi ini kan juga termasuk misconduct. Misalnya, iya, semuanya itu kan harus ada. Boleh. Itu maksudnya bisa dilaporkan itu juga kalau ada sistem kan nggak ada yang menjamin kalau nggak ada orang yang mengawasi. Siapa yang akan mengaudit sistem nih, itu? salah satu pengawasnya mitra kerjanya nih Komisi 3 nih Pak Rekwanto yang baru aja dilantik nih duduk di Komisi 3. Dari 7 fraksi, dari 8 fraksi yang ada di DPR, 7 fraksi udah menolak nih usulannya PDI Perjuangan. Iya. Alasannya kenapa? Iya, begini ya. Sebagai pengawas gimana nih mitra kerja? Mohon maaf sebelumnya, ini nggak ada yang ucapkan soalnya nih. Iya. Ya, kita semua terima kasih. Pilkada ini berjalan aman, lancar, tertib. Baik. Tunggu realcon saja ya. Oke, ya. Di Polri kita bersyukur lah rakyat udah Ya. tertib nih sama ya, partisipan. Polri ujung tombak yang pilkada. mengamankan itu. Ya. Dengan partisipasi masyarakat dan partai politik. Ya. Kemudian menanggapi tadi riuh-riuh ya. Iya. Kalau saya melihat ini sesuatu yang bisa dipisah ya. Antara keprihatinan, kekecewaan, dan perlu evaluasi. Yang kedua menempatkan Polri di TNI ataupun di Kemendagri. Ya. Yang kedua ini jelas sudah diputuskan ya oleh 7 fraksi ditolak. Saya pribadi juga menolak keras. Gitu ya. Kenapa Pak? Ya, karena memang kita mundur. Itu sama sekali pemikirannya jadi jauh ke belakang yang membuang energi sangat itu. Ya. Ya, yang pertama tadi, nah ini perlu kita dalami juga. Saya sih banyak membenarkan juga Mas Dedi ini. Ya, keprihatinan itu salah satu wujud daripada rasa cinta kepada Polri ya. Apalagi sudah 10 tahun bersama-sama. Jadi apabila di Polri ternyata dalam perkembangannya itu ada hal-hal yang perlu dikritisi, dievaluasi, diluruskan, itu wajib harus. Ya. Dan itu memang Polri ini milik masyarakat, milik bangsa dan negara, apalagi tugas pokoknya luar biasa besar. Ya, seluruh hajat hidup masyarakat itu Polri ada di dalamnya. Ya, to protect and serve, pelindung, pelayan, pengayom, penegak hukum. Ya, masuk semuanya di situ. Kalau dia nggak lurus, nggak bagus, nggak profesional, ya kasihan masyarakatnya, kasihan juga bangsa dan negara ini. Nah, ada memang hal-hal yang perlu diluruskan dalam perjalanan Polri ya, apalagi berkaitan kemarin pilkada, kan sudut pandang orang beda-beda. Ada yang oke, bagus saja, ya nggak ada masalah. Ada yang ini bermasalah, ini terlalu banyak campur tangan. Tapi sudut pandang mitra kerja, iya Polri semuanya, gimana, semua dari partai politik, dari masyarakat dan macam-macam segala macam. Tapi perlu jadi catatan juga, bahwasanya tiap pemilu itu, pemilu presiden atau pemilu kada, itu salah satu unsur yang sering ditarik-tarik oleh partai politik, itu adalah salah satunya Polri. Ada TNI, ada ASN, ada Ormas, ya. Itu selalu tarik-tarik. Nah, kekuatan tarik-menarik inilah Polri di mana letaknya? Apa sanggup mempertahankan jati dirinya atau ikut larut di situ? Kalau menurut Komisi 3 gimana? Kalau dari tadi hasil survei sih dinilai masyarakat cukup netral ya. Kalau tadi survei, saya sih percaya survei. Mas Sugeng, mohon maaf. Mas Sugeng nggak percaya survei. Karena dia punya metodologi tersendiri ya. Ya, makanya. Ya. Terus? Karena randomnya banyak itu. Ya. Nanti kita minta persepsi periksa dulu itu surveinya. Jadi
kalau survei masih bagus. Rakyat masih sangat percaya sama polisi ini. Tadi kalau dibilang ada oknum-oknum, saya yakin juga ada itu. Di Bukan semua nggak institusi ada. Semua institusi ada, cuma bobotnya besar kecilnya berapa banyak kan. Nah ini yang perlu dikritisi, diluruskan atau dievaluasi. Nah ini sebenarnya tugas daripada pemerintah, ya presiden. Ya kalau ada masukan seperti ini, ya kebetulan dari Mas Dedi kan, dari PDIP kebetulan ini kan. Yang lain juga mungkin ada masukan, cuma nggak bersuara aja mungkin. Nah Pak Presiden lah urusannya. Kita yang terlalu sayang Pak, jadi kita bersuara. Nah terlalu cinta tadi kan. Jadi ini bentuk kecintaan. Bentuk kecintaan saya anggap itu. Ya. Kita juga ingin Polri itu ke depan profesional, baik dicintai dan melaksanakan tugas dengan profesional untuk kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara ya. Jadi wacana itu mohon maaf Mas Yedi yang tadi dipisahkan ya, yang di bawah kementerian maupun di bawah ini udah itu tutup buku lah. Tapi bagaimana kekecewaan sangat, keprihatinan, meluruskan, dievaluasi itu yang kita Tapi dari Komisi 3 punya keprihatinan yang sama nggak? Punya kekecewaan yang sama nggak? Ada. Jadi kita nggak bisa menolak hal ini. Ya tetap jadi masukan yang bagus ya, supaya mitra kerja kita juga bagus ke depannya. Ini kan pemerintah juga tahap yang baru nih dalam pemerintah. Mungkin ada evaluasi ke depan yang masukan-masukan ini berarti untuk bagaimana menciptakan Polri ke depan yang lebih baik. Satu pertanyaan saya untuk apa itu kawan-kawan di Komisi 3 ya. Bagaimana terkait dengan pengawasan kepada kepolisian gitu. Karena kalau saya melihat dalam Undang-Undang 2 tahun 2002 terutama pasal 28 ayat 3 bahwa kepolisian, personil kepolisian aktif itu tidak boleh berada di birokrasi seperti itu. Ini jelas-jelas pelanggaran undang-undang, tapi bagaimana pengawasan Komisi 3 terkait dengan pelanggaran undang-undang itu? Begitu banyak personil kepolisian yang berada di luar struktur dan aktif. Ini nyaris tidak ada, makanya tadi di awal ini persoalannya adalah perselingkuhan polisi dengan politisi gitu loh. Komisi 3 melakukan pembiaran terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden. Semua, Mas Bambang. Itu politisi dengan polisi kan sekarang. Bahkan sekarang muncul partai polisi kan. Gitu. Ini keprihatinan kita. Makanya kalau ke depan memang terkait dengan wacana di kementerian itu jelas oke lah, itu masih menjadi perdebatan. Kalau TNI jelas kita tolak. Tapi bagaimana membangun kepolisian yang lebih baik di masa mendatang. Kalau sesuai dengan TAP MPR, TAP 7 MPR maupun TAP 7 MPR tahun 2000, ya bagaimana menguatkan Kompolnas, ya, menguatkan lembaga kepolisian nasional. Dan selama ini lembaga kepolisian nasional kita yang seharusnya juga menjadi wadah curhat bagi masyarakat, ini nyaris menjadi subordinasi kepolisian karena dan bagi polisinya juga mungkin bisa kalau meritokrasi nggak jalan di dalam dia bisa. Benar. Kasus di Solok misalnya, ini yang menjadi korban bukan penembak, bukan yang ditembak, dua-duanya adalah korban dari sistem gitu loh. Seperti itu yang menjadi satu hal yang pernah saya laksanakan. Ya, waktu saya masih baru-barunya menjabat kepala bidang humas Polda Metro Jaya. Ini saksi hidup masih ada beliau nih. Beliau dulu Komisaris Jenderal Kalemdiklat, Pak Ugro. Saya menghadap beliau. Ya, saya mau jadi juru bicara Polri di Polda Metro Jaya. Ada petunjuk komandan, saya bilang gitu kan. Baik-baik aja segala macam. Bagaimana dengan kata-kata mohon maaf, minta maaf? Mohon izin. Ya, bukan mohon izin. Mohon maaf, minta maaf dari polisi. Ya, beliau bilang, is okay, nggak apa-apa kok. Polisi minta maaf. Dari situlah mulai. Pertama itu saya mengungkapkan kepada masyarakat kalau ada polisi salah, polisi bengkok, polisi nggak lurus, kami mohon maaf kepada masyarakat. Kami mohon maaf atas kesalahan atau kelalaian anggota-anggota kepolisian. Nah ini kan yang jadi problem Pak. Kita kan sudah jauh-jauh hari sebelum pilkada mau warning dan mau warning dan mau warning. Jauh sebelum pilkada Pak. Kita sudah ingatkan, kita sudah sampaikan bukti-bukti, indikasi, kan gitu nih. Ini kan persekongkolan yang tidak terjadi di ruang publik, tapi berdasarkan informasi. Tetapi itu kan bukan malah menurunkan derajat intensitasnya. Yang kita alami intensitasnya justru meningkat. Jadi makanya kita keluarkan statement itu. Karena apa? Ini harus jadi perhatian gitu loh. Hey, stop it gitu loh. Jangan sampai Polri yang harusnya jadi benteng masyarakat sipil itu justru
nggak bisa diharapkan lagi. Ini Gitu loh. rasa cinta yang sangat kepada Polri kita tampung betul ini. Ya. Ya. Tapi tadi menjawab Masukan, pertanyaan Mas Mas Yodi ya. Bambang soal penempatan. Oh, persoalan loh, kalau kepolisian itu di Saya tahun Sistem ya. 84. itu menjadi problemnya, Mas. Aduh, Pak, bapak saya itu, Iya. saya ngalamin masih Kapolsek. Tahun 84 saya ngalamin. Mereka dikepung, ya, cuma pakai Thompson yang kayu itu, Pak. Saya harus sembunyi di bawah meja. Saya ngalamin. Ya. Asli ya, asli ya. Asli, Pak. Ini Ini makan makanya- beras catu, Pak. Anak kolong asli, Oke. Pak. Makanya ini kan masalahnya adalah problem sistemis itu tadi. Iya. Bagaimana kita membangun sistem yang lebih baik ke depan gitu loh. Kalau kita tidak memiliki imajinasi terkait polisi yang baik di 2045 nanti, ya kondisinya seperti ini. Polisi akan Pasti berulang. ditarik terus pada Saya upaya-upaya juga politik. usul juga Ali ya buat institusi Polri ini atau Pak Presiden ya. Mengusulkan Kapolri jangan satu. Yes. Ya, supaya DPR punya pilihan ya, karena kalau satu itu seperti anugerah. Oh, maksudnya usulannya. Usulan, ya. ketika fit and proper test. Kan tes dari dilayakan Kompolnas itu di diusulkan Komisi tuh 3. kalau sepanjang saya Tiga dapat biasanya, informasi 3, 5 ya. Diusulkan jangan satu, ya lebih dari satu lah supaya DPR punya alternatif. Tapi itu etika Gitu. yang sebenarnya kita bangun juga. Ya. Kita turut Gitu. membangun. Supaya yang ada RI-nya itu nggak voting-votingan, Pak. Karena justru nanti pecahan cari kubu-kubuan. Tapi DPR pernah menolak usulan Nah, Presiden. DPR 2014 ketika Kalau Pak Budi voting kan Gunawan itu dulu juga jadi satu Kapolri sistem oleh demokrasi ya. Voting itu satu sistem demokrasi, Betul, tetapi Pak. rakyat punya alternatif ya. Baik. Melalui anggota DPR. Kita akan Karena berpikir kalau positif bahwa tunggal itu Presiden sudah akan seperti memilih, anugerah loh. akan Dia- memilih Jadi ada komitmen yang paling politik. baik gitu loh. Iya. Itu yang Gitu kita loh. percayakan pada presiden, karena ini kabinet presidensial gitu loh. Baik. Kalau sudah ada Republik Indonesianya, bukan kita menolak demokrasi dalam bentuk voting, tapi harusnya ya sila keempat itu musyawarah gitu loh. Tapi selama pemilihan Kapolri di Komisi 3 kayaknya PDI Perjuangan dukung-dukung aja semua yang didorong Selama ini sama kan Presiden. bagus-bagus saja. Neng. Semuanya Oke. pasti didukung lah. Ya. Permasalahan tadi Gimana itu loh, sih? perselingkuhan politik dengan politisi Oke. dengan polisi itu saja. Oke. Sampai sekarang yang tadi saya sampaikan terkait dengan personil di luar struktur Ah, masih itu- dibiarkan. itu saya jawab, Mas, Jelas-jelas saya jawab. pelanggaran undang-undang. Oke, gitu, yuk, seperti silakan itu. Ini, habis Mas, ini Mas. soalnya kita mau jeda. Jadi Ayo, kalau silakan, Pak. masalah itu memang itu kebijakan politik ya. Nah kan, Artinya polisi ditarik-tarik politik. semuanya ya TNI ya Polri, bagaimana meritokrasi Baik. yang berkerucut itu kan ada yang terguling dalam kerucut itu. Nah itu ada penempatannya. Ya, ditampung untuk soal politik kan. Mana-mana. Kalau mohon maaf, Tapi itu mohon maaf, profesional loh. Itu profesional Tidak loh. bisa. Undang-undang sudah mengatur seperti itu. Kalau undang-undang TNI ada aturannya 9 lembaga. Polisi tidak ada. Semuanya dilarang harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Jelas pelanggaran undang-undang. Di mana pertanggungjawaban Komisi 3? Itu terlaksana, Mas. Sekarang harus- masih banyak yang harus- dirjen dari kepolisian yang aktif. Enggak, AKBP ketentuannya aja banyak. AKBP banyak. ketentuannya yang harus mengundurkan diri alih fungsi, alih Benar. profesi. Sekarang masih aktif, Pak. Ya, yang bisa aktif. Memang ada ketentuannya itu. Kan Kalau nggak ditolak Loh, nanti. undang-undangnya jelas pasal 28 itu harus mengundurkan diri. Berbeda dengan pasal yang di TNI. Oke, TNI jelas ada 9 lembaga. baik. Di undang-undang kepolisian semuanya Nggak harus boleh. mengundurkan diri atau pensiun dini. Jelas sudah aturan mana yang lebih tinggi Oke. daripada undang-undang. Oke, nanti dijawab sama Pak Ariwanto setelah jeda karena kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan lanjutkan perbincangan kita yang cukup panas ya. Saya mau ke Pak Ariwanto. Pak Ariwanto silakan menjawab tadi pernyataan ataupun argumentasi dari Mas Bambang Rukminto soal adanya dugaan pelanggaran pada saat penempatan Personil di luar struktur. di luar struktur, penempatan Saya sih anggota Polri di nggak luar lihat itu struktur. sebagai sebuah pelanggaran ya. Jadi ada problem memang di Polri. Saya yakin juga di TNI ada. Ya, manakala kerucutasi itu dalam rangka perwujudan ke depan kan makin kecil itu strukturnya. Nah mereka-mereka itu yang tidak dapat posisi-posisi tertentu Oke. dalam kaitan jabatan ya. Nah diberikan ke instrumen sipil, di mana dia ada kaitan dengan tugas pokoknya.
Nah itu masuk kemana-mana itu. Nah itu salah satu solusi daripada pemerintah, ya CQ koordinasi kementerian lembaga, ya sehingga mereka bisa masuk. Nah di sana ya sesuai dengan fungsi masing-masing aja. Dan selama ini nggak ada masalah sih. Kalau masalah tadi perlu diperkuat lagi dengan ketentuan aturan ataupun bagaimana supaya itu ikatannya punya dasar yuridis yang lebih tinggi, itu kita nanti bicarakan lagi nanti di Komisi 3. Kalau menurut saya itu mengkonfirmasi bahwa politik kekuasaan itu menarik kepolisian, salah satunya di dengan memberikan jabatan di struktur itu, dan itu menjadi alat hegemoni kekuasaan pada kepolisian. Kepolisian tidak berkutik pada kekuasaan itu. Jadi bagaimana menjadi seperti yang disampaikan Pak Ugro tadi, bagaimana Sateha Prabunya, bagaimana menjadi bayangkara negara, akhirnya menjadi bayangkara penguasa seperti itu. Baik, ini saya akan putarkan ya. Kita beralih ke pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan yang cukup keras ini, karena ini kalau nggak bisa dibuktikan agak serius ini. Kita dengarkan sama-sama pernyataannya. Nah, ini suka banget sih. Di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari 3 aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat. Dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten kita lihat, ini Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan bagaimana anomali itu begitu besar. Karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara. Oke, itu tadi pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan. Saya mau ke Bang Deddy ya. Bang Deddy, bagaimana membuktikan keterlibatan Partai Coklat atau aparat kepolisian dalam pelaksanaan pemilu ataupun pilkada serentak 2024 yang dianggap tidak netral? Karena kalau nggak bisa dibuktikan, hanya omon-omon aja, itu nanti bisa jadi fitnah yang berujung serius nih. Lu dikit-dikit serius ngancam mulu lu. Kadang-kadang udah lebih dari satpam juga. Jadi gini, serius nggak serius. Gini, kita jangan terlalu takut pada wacana. Yang harus kita dilakukan oleh DPR adalah memanggil ya Polri untuk mempertanggungjawabkan atau memberikan penjelasan tentang sinyalemen yang berkembang di masyarakat, termasuk mereka yang ikut berkontestasi dalam pilkada. Karena kalau Anda buka, ya silakan googling aja di media resmi maupun di media sosial, itu rame banget. Jadi kalau kita menegasikan itu juga keterlaluan gitu loh. Ya, problem itu terjadi di banyak daerah dan kita tentu punya banyak laporan yang akan kita bawa ke MK. Yang sudah dilaporkan ke Bawaslu pun banyak. Gitu. Jadi jangan dibilang omon-omon. Makanya saya bilang tadi, ini bukan sekedar soal pilkada. Ini cara kita, komitmen kita dari PDI Perjuangan menyelamatkan masa depan, itu yang paling penting. Tapi berarti PDI Perjuangan punya buktinya ya? Punya buktinya nggak Bang? Saya udah bilang tadi kita akan sudah lapor ke Bawaslu, masa saya jelasin 2 kali sih? Baik, ada buktinya ya. Saya mau ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, dari IPW, apakah mendapatkan temuan-temuan di lapangan bahwa memang ada dugaan keterlibatan Partai Coklat tadi atau polisi di dalam kontestasi pilkada? Dapat temuan data-datanya nggak? IPW bukan kontestan. Tapi kan dapat aduan. Kedua, dan kontestan juga nggak ada yang ngadu ke IPW. Ya. Jadi kami tidak punya data, tapi terkait indikasi ya, adanya kemudian yang bisa dinilai sebagai politik, itu 2 yang sangat nyata itu ketika Polda Jateng merencanakan memeriksa 3 kepala-kepala desa di 3 kabupaten kantongnya PDI. Itu yang kemudian kami rumuskan sebagai ini Polda Jateng ini punya potensi bisa dinilai politis tindakannya. Tiba Dirkrimsus memanggil semua gitu loh. Ketika 176 saya bilang anggaran desa, saya bilang itu enggak logis. Memeriksa satu proses pemeriksaan itu 176 kalau tidak salah, waktu itu rencananya 4 hari, enggak logis lah. Akhirnya tetap dilaksanakan?
Akhirnya tidak. Oke, Akhirnya karena full dapat bucketnya warning dari datang. IPW. Iya, datang. Ya saya juga termasuk paling kencang bicara saat Gitu, waktu itu ya. soal itu. Tapi ini juga nggak dibilang bahwa ini bahwa baguslah IPW walaupun dia orang politik gitu, enggak. Oke. Tapi begitu saya laporkan nyerempet-nyerempet diserang saya. Saya bilang lo beda. Kalau saya kayak sekarang bicara saya ini IPW. Oke. Tidak ada walaupun saya orang pak politik ya, nggak bisa dia mengintervensi saya. Oke. Gitu loh. Jadi Kan ada temuannya nggak? ya itu tadi. Salah Kalau satunya temuannya itu. tidak ada, Oke. kita tidak pernah menerima laporan. Waktu itu ada indikasi tapi ternyata berhasil diperingatkan dan Iya, akhirnya dan juga dibatalkan. ketika Aiman juga saya ingatkan janganlah Oke. Polda Metro Jaya orang dia bilang kemajon untuk memeriksa Aiman atas pernyataannya ya gitu loh. Akhirnya kan dihentikan juga gitu ya. Jadi begitu IPW berusaha faktual lah ya. Kalau memang kami ada laporan masuk misalnya dari kontestan, kami akan sampaikan. Biasanya Tapi sampai kami sekarang rilis. belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Pak Rikwanto, dari Komisi 3 selaku Mitra Kerja Polri, apakah sudah mendengar aduan keterlibatan kepolisian dalam pilkada? Ini kan Komisi 3 isinya politisi semua, pasti kan saling update, saling lapor gitu, ada nggak? Secara langsung dan detail belum sih. Nggak ada? Saya belum ada. Oke, dari teman-teman partai lain Ya belum ada juga. mengeluhkan gitu? Belum ada juga. Nggak ada juga ya? Ya itu mereka bahkan menganggap pemilu kada saat ini tidak ada ekses-ekses yang membuat Kamtipmas itu terancam ya. Jadi bagus-bagus saja landai semuanya. Jadi kalau ada masalah-masalah sengketa itu silakan ada salurannya. Ya kalau mau PSU atau mau ke MK nanti kalau sudah real count-nya diterbitkan silakan saja kita kawal. Jadi pengaduan-pengaduan yang spesifik itu tentang pelanggaran pemilu di Komisi 3 itu belum ada yang masuk, apalagi kalau kita lakukan RDP belum ada. Oke, karena ada beredar di media sosial bahwa yang diganggu bukan Koalisi Indonesia Maju Plus nih, tapi partai yang di luar Koalisi Indonesia Maju Plus. Ya, Makanya mungkin nggak ada kita aduan. berikan ruang kepada Mas Dedi atau PDIP itu untuk apa yang menjadi masalahnya dikumpulkan, ya disiapkan bukti-buktinya, dilaporkan pada tempat yang semestinya ya, untuk dipermasalahkan di situ. Nah itu mungkin lebih real ya. Kalaupun ada mungkin nanti tersangkut polisian mungkin sebagai cawe-cawe di situ, ya diungkap saja di situ. Itu yang jadi problem sama kita kan. Karena apa? Misalnya seorang kepala desa, ya kemudian dikatakanlah mau dirayu atau ditekan, apakah mereka berani menjadi saksi? Saya kira enggak. Pada waktu Pilpres Pileg kemarin kita mengamani bagaimana caleg kita diminta tidak membuat gambar dengan Pak Ganjar misalnya. Akhirnya seluruh Jawa Tengah itu enggak ada tuh gambar Pak Ganjar dengan caleg. Kemarin juga terulang. Makanya coba dilihat apakah banyak kepala daerah PDI Perjuangan ya di 35 kabupaten kota itu yang memasang gambar dengan calon gubernurnya. Takut mereka. Ketika kita tanya kenapa begitu? Ya, aduh Pak, kami menang dulu. Ini saya udah, ini makanya saya bilang ini bukan dongeng. Ya, ini kita alami real. Tapi Bang Deddy saya ingin tanya ya, PDI Perjuangan tampaknya menjadi sasaran tembak begitu. Anda mau mengatakan begitu? Ada yang lain merasa Ya ini kalau menurut Pak Rikwanto tadi nggak ada yang lain. Loh. Berarti yang merasakan itu sebagai sasaran tembak hanya PDI Perjuangan? Ya kami yang bicara kan sejauh ini, yang lain kan nggak bicara, berarti enggak dong? Berarti selama 9 tahun yang lalu PDIP tidak pernah menjadi sasaran tembak? Mau balik lagi, itu sesuatu yang redundant dan pertanyaannya. Karena 9 tahun ini ada masalah nggak dengan itu? Kan itu problem kita. Apakah ada partai di luar PDI Perjuangan selama 9 tahun ini ada nggak yang mengeluh misalnya soal netralitas aparat dalam pilkada? Oke, Ada Partai Gerindra pernah mengeluh tuh 2019 pada saat Pilpres melawan Pak Itu Jokowi. Pilpres bukan pilkada. Kalau soal Pilpres ya tanya Jokowi. Kita aja cuma naik nggak sampai 2% kok. Kalau pakai aparat masa cuma segitu. Baik, baik. Saya mau ke Pak Agur. Pak Agur, Anda melihat sebagai mantan Wakapolri ya, melihat dari jauh kinerja Polri dalam pelaksanaan pilkada serentak dan juga pemilu ini cukup netral atau memang harus ada yang dievaluasi menurut Anda? Ya selama ini saya lihat ya kita lihat hasilnya lah di Jakarta, di beberapa daerah kan juga pasti ada masalah-masalah kecil dan itu biasa lah. Yang saya lihat di sini adalah masalah komunikasi. Saluran komunikasi ini terputus.
antara aparat pemerintah atau aparat negara dengan masyarakat. Jadi saya dulu 2013-2012 itu pernah membangun kontak center 110. Sebenarnya di Indonesia ini cukup satu aja kontak center 110, kerjasama dengan Telkom, itu masyarakat bisa melaporkan apa saja. Jadi pada saat pemilu lapornya satu nomor saja, jadi nggak usah pakai nomor HP Bawaslu, nomor HP Gakum dan sebagainya. Itu membuat masyarakat bingung ya. Jadi menurut saya komunikasi ini harus dibangun, dibuka sedemikian rupa sehingga kalaupun ada masalah itu tidak ditampung oleh partai politik masing-masing, tapi kepada saluran yang kaitan dengan pemerintah atau negara di situ. Ya, jadi mudah-mudahan seperti undang-undang pemilu nih, kalaupun dilihat ya direvisi untuk berapa 5 tahun ke depan nanti, sebaiknya bagaimana dari sekarang mulai direvisi sehingga masyarakat tuh merasa benar-benar demokrasi yang damai, yang tenang, yang tidak memihak kemana-mana dan sebagainya seperti itu. Karena saya juga merasakan waktu mencoba caleg di Sumatera Utara juga cukup berat untuk menjadi caleg. Jadi saya merasakan, oh berarti jangan main-main kalau mau jadi caleg seperti itu. Oke, baik. Ada tambahan mungkin terkait yang disampaikan Pak Ugro tadi ya, terkait pengaduan tadi. Ada saluran yang terputus antara masyarakat dengan kepolisian atau terkait dengan pengaduan pengaduan masyarakat. Pak Ugro tahun 2010 membuat 110. Faktanya kan sampai sekarang itu tidak berjalan gitu loh. Banyak di Polres juga membuat aplikasi-aplikasi. Artinya dan sekarang masyarakat lebih memilih viral daripada mengadu. Viral, no justice. Artinya apa? Tidak ada kepercayaan pada kepolisian. Makanya kalau terkait dengan yang tadi survei Mas Sugeng, survei terkait dengan kepercayaan itu yang benar yang mana? Masyarakat nggak mau mengadu kepada kepolisian gitu. Ya, makanya apa yang menjadi problem di sini? Itu tadi tidak ada lembaga yang benar-benar bisa itu tadi saya kira menaungi pengaduan dari. Udahlah kita ikut Malaysia lah, nggak apa-apa kita niru yang bagus gitu. Ada dulu Lemhanas sudah pernah mengusulkan ya Dewan. Lemhanas itu malah pernah mengusulkan supaya Polri dibawa ke Mendagri loh. Lemhanas jelas tahun 2022. Iya. Usul Gubernur Lemhanas TNI dibawa ke Menhan, maka polisi baiknya dibawa ke Mendagri. Jadi bukan hanya PD Perjuangan. Makanya menurut saya diskurs ini jangan dibunuh. Sebagai bagian dari upaya kita membuat institusi Polri dan ya Bayangkaranya menjadi lebih baik. Ya soal bagaimana, karena kalau dibilang mundur ke belakang, apakah pernah ada evaluasi dulu waktu dibawa Kementerian Dalam Negeri lebih jelek atau lebih baik? Kan nggak hanya soal itu yang menjadi problem gitu loh. Tapi mari kita bicarakan secara akademik, secara teoritik, secara empirik. Kalau memang tidak dibutuhkan dibawa ke Mendagri, oke. Bagaimana cara kita menjaga dan memastikan lembaga ini betul-betul di dalam koridornya sebagai benteng masyarakat sipil, kan begitu. Jadi kalau di bawah Kemendagri, nanti akhirnya menjadi polisi pemerintah. Polisi pemerintah sudah ada Satpol PP. Makanya ini polisi berdiri sendiri, langsung kepala negara, tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dia masuk ke segala segmen bisa di situ, makanya. Tapi bisa juga kan Pak, kalau kita mengubah misalnya Undang-Undang Pemerintah Daerah, misalnya nih, ini kan sebagai salah satu simulasi. Kalau yang namanya gubernur itu tidak lagi dipilih, tapi memang perpanjangan pemerintah pusat dengan kewenangan terbatas, Polri di bawah gubernur, kan bisa saja sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi skenario-skenario itu marilah kita bicarakan. Kalau memang tidak ada yang lebih baik dari yang sekarang, setelah kita mendalaminya dengan baik-baik gitu loh. Jangan gagasan aja udah dibunuh gitu loh pagi-pagi. Jadi bukan teman-temannya Bang Deddy 7 fraksi nolak semua. Ya mereka tugas PDI Perjuangan berarti meyakinkan mereka. Mereka nggak merasa ada masalah, kan wajar aja haknya mereka. Tidak memiliki imajinasi. Kalau saya merasakan gini mana? Kenapa kita tidak berani mengatakan ya untuk kepala daerah misalnya, apakah itu wali kota atau bupati atau gubernur misalnya gitu. Bikin aja nanti di amandemen undang-undang tentang pemilu persyaratan paling tidak punya sertifikat STPDN selama 1 tahun. Jadi orang yang siap menjadi kepala daerah itu ambil long course selama 1 tahun. Jadi tidak setiap orang bisa jadi kepala daerah. Oh kita jauh-jauh hari di partai melakukan itu Pak. Ada sekolah kepala daerah. Nah harusnya seperti itu. DPRD-nya. Jadi kasihan kawan-kawan yang di akademi STPDN tadi nggak pernah punya tempat untuk bisa berbakti kepada negara dan bangsa menjadi kepala daerah di situ. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan bertanya bagaimana tanggapan dari mahasiswa terkait dengan pro kontra usulan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri atau institusi TNI, apakah setuju ataupun tidak. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta dan juga Jawa Barat. Silakan perwakilannya terkait dengan topik kita pada malam hari ini, pro kontra Polri di bawah Kemendagri atau institusi TNI. Silakan. Baik, selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Keisha Permana. Mungkin saya ingin bertanya langsung kepada Bapak Rikwanto. Dari mana kampusnya? Baik, saya dari Universitas Pajajaran, Bapak-Bapak. Mungkin ini pertanyaannya lebih kepada Bapak Rikwanto dan juga Bapak Bapak Rikwanto. Pak Ugro Seno. Betul, Pak Ugro Seno juga. Pertanyaannya saya adalah, ini kan muncul dugaan ketidaknetralan anggota Polri di dalam Pilkada 2024 ini. Sebetulnya apakah ini muncul karena bentuk pengawasannya yang lemah, Pak? Lalu kalau memang ini termasuk bentuk pengawasan yang lemah, bagaimana langkah preventifnya supaya hal ini tidak terjadi lagi? Terima kasih. Baik. Cerdas dia. Oke, satu lagi, silakan. Selamat malam, Bapak. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Yuda. Saya dari Universitas Gadjah Mada. Izinkan saya bertanya, seandainya apa benar polisi itu di bawah TNI atau Kemendagri, seandainya adanya ketidaknetralan di dalam demokrasi, kemudian apa sih jaminannya dengan ketidaknetralan itu, apakah bakal terjadi lagi atau tidak? Gitu. Oke, baik. Apakah ada jaminan bahwa ketidaknetralan itu akan terjadi lagi atau tidak, begitu ya poinnya ya? Betul. Silakan Pak Rikwanto dulu soal dugaan ketidaknetralan itu apakah akibat pengawasan yang lemah? Salah satunya pengawasannya harusnya dari Komisi 3 nih, mitra kerjanya. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi seperti saya katakan di awal ya, untuk pemilu, Pilpres maupun pemilu kada, itu polisi, TNI, ASN, dan banyak lagi yang lainnya lalu ditarik-tarik. Tapi perlu diingat juga, setiap pemilu kada itu pasti pimpinan-pimpinan instansi termasuk Polri selalu mengatakan kita harus netral, jaga netralitas, jangan ikut campur gitu kan. Itu memang benar-benar sungguh-sungguh ya, di backup oleh Kompolnas, juga di backup oleh masyarakat, dan bersama-sama buat pernyataan dengan partai-partai yang terlibat dalam pemilu kada itu. Nah, dalam pelaksanaannya itu ada Propam turun, Itwasum turun ya untuk mengecek itu. Nah, kalau mengambil tadi perkataan Mas Dedi, ada oknum-oknum itu mungkin saja ada, ya, ada kepentingan-kepentingan tertentu ya. Dan ini yang perlu kita perbaiki ke depan ya, untuk melihat potensi-potensi penyimpangan oleh Polri sehingga bisa dianggap dalam tanda tidak netral itu bisa terjadi di mana. Nah, ini turunkanlah tim ke situ. Oke, pengawasannya? Ya, termasuk dari Bawaslu juga ya, yang instansi terkait yang di bidang itu tentunya untuk melihat itu. Jadi dari awal sudah bisa dideteksi dan dijaga betul. Jangan sampai ada hal-hal yang dikatakan tidak netral itu. Jadi pengawasannya bisa siapa saja, tapi yang paling pokok ya dari Bawaslu sendiri, dari Kompolnas, dari instrumen polisi sendiri, dan tentunya dari pimpinannya yang paling penting. Ya, pernyataan netral itu benar-benar diterapkan sungguh-sungguh ya, jangan cuma ngomong saja gitu loh, tapi di belakang terserah kalian lah, bagaimana baiknya, nggak begitu. Saya yakin ini netral sungguh-sungguh. Kalaupun ada penyimpangan itu ada oknum-oknum pasti. Baik, silakan Pak Ugro. Ya, tadi menjawab pertanyaan itu. Terima kasih. Jadi kalau tadi dibilang apakah sistem pengawasan yang lemah dan sebagainya, dalam undang-undang pemilu sudah cukup kuat. Di situ ada Bawaslu atau Panwaslu. Jadi saya pribadi melihat apa sih Gakumdu itu? Seharusnya sistem yang dibangun adalah sistem komunikasi secara online pada saat pemilu ini dibuka selebar-lebarnya, semudah-mudahnya antara masyarakat dengan Bawaslu atau Panwaslu. Nah, Bawaslu melihat laporan yang masuk secara online tadi mudah dan tidak perlu masyarakat datang ke kantor Bawaslu atau Panwaslu. Kemudian mana yang perlu disalurkan ke polisi kalau itu ada pidana. Nah, mekanisme ini perlu dilakukan simulatif sehingga ke depan nanti masyarakat sudah tahu, oh saya menemukan ada misalnya pencopotan tanda gambar, foto saja langsung dilaporkan ke Bawaslu atau Panwaslu tadi. Jadi ya perlu ada peningkatan kemauan dari pemerintah di sini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam melaporkan peristiwa-peristiwa yang diduga bagian daripada pelanggaran-pelanggaran atau dugaan pidana yang dilakukan pada saat pemilu tadi. Baik, Pak Sugeng, apakah ada jaminan bahwa ketidaknetralan ini tidak akan terjadi lagi begitu ke depan? Tadi pertanyaannya salah satu mahasiswa. Ya, yang namanya pelanggaran itu selama dunia ini masih berputar, ya akan tetap terjadi. Itu kan teori yang sangat sederhana. Oleh karena itu tadi yang Pak Ugro sampaikan, political will pimpinan Polri itu harus benar-benar keras ya, kemudian tegas ya, kemudian transparan ketika melakukan tindakan disampaikan gitu, diinformasikan. Anda melihat political will-nya sekarang saat ini pimpinan Polri gimana? Political will-nya ada ya, tapi saya sampai saat hari ini saya nggak dengar ada penindakan kalau memang itu ada laporan ya, karena IPW sendiri nggak dapat tuh laporan ya, laporan adanya pelanggaran netralitas tidak dapat. Kalau dapat pasti kami bicara. Ya. Oke. Jadi perlu ada political will yang kuat ya, untuk menjamin supaya ketidaknetralan itu tidak terjadi lagi ke depan. Saya mau ke Mas Bambang ya, Mas Bambang, ini bagaimana ya ke depan untuk menghindari friksi dan juga dugaan yang dituduhkan oleh PDI Perjuangan, apa yang mesti dievaluasi dan diperbaiki begitu ke depan? Karena semuanya cinta Polri ya. Benar. Jadi apa yang harus Saya berbeda pendapat dengan Mas Sugeng ya. Menurut saya political will sama goodwill saja tidak cukup. Karena jatuhnya actionnya penting. Jatuhnya nanti omon-omon saja, seremoni-seremoni bikin fakta integritas, terus kemudian ngomong soal netralitas, ya semuanya seremonial seperti itu saja, hanya retorika-retorika saja. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana membangun sistem pertanggungjawaban ya terkait dengan pengamanan pemilu, terkait dengan netralitas itu sendiri seperti itu. Makanya kalau terkait tadi sistem pelaporan gitu, masyarakat tidak percaya kok, masih jauh lah percaya pada kepolisian. Kalau kita melihat perbandingan antara survei dengan statistik BPS yang menerbitkan BPS, statistik kriminal BPS, masyarakat korban kejahatan yang lapor pada kepolisian itu cuma 22%, 78% itu tidak lapor gitu. Artinya masyarakat tidak percaya pada kepolisian gitu. Makanya bagaimana mendorong masyarakat untuk mau lapor terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, ya harus ada bentuk sistem lembaga lain yang benar-benar mampu menjembatani problematika kepolisian baik di internal maupun permasalahan di masyarakat. Kasus seperti Solo yang tadi saya sampaikan. Regulasi tanggung jawabnya ini benar, makanya saya tadi mendorong. Sistem politik kita ini agak repot ketika kemudian ini. Mas, sistem politik itu kan dibangun bareng-bareng antara DPR dengan Presiden. Seperti itu. Gimana? Kita bisa percaya pada DPR untuk menyusun regulasi tersebut yang mengikat publik. Ya, problemnya kan DPR adalah makhluk politik yang memiliki keinginan pragmatis tadi kan. Ya kita artinya apa? Ya kita mendorong, harapannya kita mendorong terus. Bagaimana? Salah satu contohnya soal Kapolri 1. DPR aja kemudian tidak mengkoreksi kok. Katakanlah kembalikan nih, jangan 1 gitu kan. Artinya memang ini adalah kepentingan kekuasaan. Kepentingan politik kekuasaan. Iya, kekuasaan. Makanya ini kan menyedihkan sekali. Jadi makanya siapapun berkuasa akan dibuat supaya status quo-nya ada. Jadi artinya karena tidak ada politik dari adik-adik kok. mahasiswa tadi, ya tidak ada jawabannya. Ya ke depan ya sistemnya seperti ini terus. Ya ada pelanggaran-pelanggaran terus. Oke. Ada politik udah mau habis terakhir Bang Deddy. Gini, satu hal saya pernah usulkan ketika diskusi ya. Saya setuju Propam 3, bintang 3. Ketika itu ya saya usulkan. Kemudian sistem pengawasan di Propam, majelis kode etiknya ada ini. Kemudian ini Kompolnas diberi kewenangan supuna, kewenangan penyelidikan. Kompolnas dibentuk dengan undang-undang. Baik, terakhir Bang Deddy, bagaimana kemudian PDI Perjuangan memperbaiki hubungan dengan Polri? Kan 9 tahun yang lalu hubungannya harmonis. Ini kan bentuk kecintaan terhadap Polri. Jadi bagaimana nih supaya nggak muncul huru-hara lagi? Saya minta Polri kembali aja kepada Tribrata dan Catur Prasetyanya. Tribratanya jelas bilang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum. Lalu apa? Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Catur Prasetyanya menjamin kepastian berdasarkan hukum, memelihara perasaan tentram dan damai.
kalau itu saja dipegang anggota Polri, kita tidur nyenyak. Tapi karena manusia memang cenderung, apalagi yang punya kekuasaan, akan melakukan penyimpangan, perlu satu badan yang lebih kuat dari Kompolnas, yang betul-betul kita percaya untuk menjaga harkat martabat Polri. Baik di dalamnya supaya meritokrasinya jalan, gitu ya. Lalu masyarakat supaya benar-benar terasa diayomi dan dilayani. Kalau sekarang kebalik, kalau polisi lewat jalan itu pengawalnya bisa 7 mobil tuh bawa 1 orang. Ini kan udah kebalik-balik kita ini. Satu pejabat bukan Polri nih. Satu pejabat mungkin hanya anggota DPR di depan mobil. Di belakang mobil ada satu lagi motor di depan. Ini kan kacau sudah kita ini. Baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Ya, itu tadi perbincangan kita selama 1,5 jam ke belakang terkait dengan pro kontra usulan Polri berada di bawah Kemendagri atau institusi TNI. Kita akan lihat ke depannya seperti apa, karena semua yang hadir di sini cinta dengan Polri, ingin memberikan masukan agar Polri lebih baik lagi ke depan dan dipercaya oleh masyarakat. Semua kritikan dan juga masukan adalah bentuk kepedulian terhadap institusi Bayangkara. Terima kasih seluruh narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia pada malam hari ini, dan juga teman-teman dari mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta dan juga Jawa Barat. Kita akan ketemu Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Pak.